Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kirana duduk membenamkan tubuhnya ke sofa empuk yang berada di ruang kerja manajer Ko. Kepalanya ia sandarkan seakan-akan tanpa penyangga kepala. Matanya menatap langit-langit ruangan tersebut dengan tatapan penuh tanya dan sesekali diiringi kerjapan-kerjapan. Ia masih memikirkan gadis pirang yang mengaku sebagai kekasih Dilan. Beberapa pertanyaan mulai berseliweran di dalam kepalanya tentang siapa wanita itu. Mengapa sorot mata Dilan begitu tegang saat melihatnya? Apakah terkejut senang, terkejut marah? Kirana mendengus pelan. Apa peduli gue? Meski berusaha tidak peduli, pikirannya selalu kembali lagi kepada Dilan. Kirana terlalu khawatir meninggalkannya di apartemen. Wajahnya begitu pucat saat ia meninggalkannya. Tapi Kirana meyakinkan dirinya sendiri. Ada wanita yang bernama Pevita Love bersamanya. Wanita yang penuh pesona dan aura dewasa. Kali ini Kirana menggerutu dan menggeram pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada makhluk secantik itu? Hei, kenapa? Mana si Dinya? Tanya manajer Koh yang baru saja masuk dalam dan duduk di balik meja kerjanya yang terbilang rapi dan kosong. Kecuali bertambah sebuah pajangan berbentuk menara Big Ben. Sepertinya ia membelinya di London. Kirana menghampirinya dan menyerahkan 2 CD tersebut. Tanpa basa-basi, manajer Ko langsung menyambarnya. Dilan sudah pilih. Kirana menunjukkan pada manajer Ko gambar yang dipilih oleh laki-laki yang sedang membuatnya kesal. Meski ia tidak tahu kenapa ia kesal pada Dilan. Kalau kamu sama kayak Dilan, jawab Kirana kembali menuju sofa. Kali ini ia duduk dengan membanting tubuhnya dan menjatuhkannya ke samping hingga merebahkan tubuhnya. Seakan-akan tubuhnya ditarik tanpa ada perlawanan. Tidak ada kata semangat hari ini untuk melakukan hal lain selain bermalas-malasan. Mata Kirana melirik ke arah manajer Koh yang sibuk dengan ponselnya. Di mana? Lama sekali. Oh, sudah sampai. Oke, tidak lama setelah manajer Koh menutup ponselnya, Alfa sudah muncul di hadapan mereka. Alfa terlihat sangat bergaya hari ini. Kemeja abu-abu lengan panjang yang digulung sampai siku dengan strip hitam bergaris putih di kerah pergelangan tangannya. Alfa menoleh pada Kirana yang sedang bermalas-malasan di sofa dan tersenyum simpul. Sudah, cepat pilih, seru manajer Ko sambil menunjukkan 2 CD tersebut di atas meja. Sebenarnya nggak perlu dipilih lagi, suara kami bertiga sudah sama. Oke, besok tinggal bicara dengan label rekaman. Manajer Ko memandang Alfa dengan seksama. Rapi sekali, mau pergi? Enggak. Alfa tersenyum penuh arti dan menoleh pada Kirana yang masih dalam posisi yang sama. Gimana menurut kamu? Dari tadi kamu diam aja. Lagi nggak semangat ya? Kirana kembali duduk, melemparkan senyumnya yang hambar sambil mengacungkan kedua jempolnya. Alfa, ingat ya, kamu sama Dilan jangan sampai membuat masalah yang bisa jadi bahan gosip atau berita miring apapun itu. Manajer Ko melihat Kirana dengan tatapan serius. Kamu juga harus berhati-hati. Jika ada reporter yang mau wawancara, jangan sekali-kali memberikan informasi pribadi. Kalau bukan dari mulut mereka langsung. Paham? Kadang reporter itu bisa membuat yang gak ada. Jadi ada, sebaliknya juga begitu. Iya, jawab Kirana. Jadwalmu hari ini ke studio rekaman? Iya, Dilan, tanya Alfa. Gak enak badan, sambung Kirana. Kalau begitu biarkan dia istirahat, ucap manajer Ko. Dilan masih berdiri di depan kamarnya, melipat kedua tangannya di dada. Ia masih tidak bergeming melihat Pevita ada di apartemennya. Wajahnya tidak ada ekspresi. Dilan memperhatikan Pevita yang perlahan mendekat padanya. Mau apa kemari? Kok kamu menyambut aku kayak gitu?
Pevita melemparkan tasnya ke atas sofa. Dengan gayanya yang anggun, ia semakin mendekati Dilan. Jadi aku harus bagaimana? Dilan melangkah mundur. Ia tidak mau wanita itu lebih dekat lagi jaraknya. Kamu gak kangen sama aku? Pevita melewati Dilan, menyentuh piano hitam yang masih utuh posisinya seperti dulu. Ia mengingat kembali kenangan mereka berdua yang selalu memainkan piano itu bersama. Dan dengan lancang Pevita membuka tutupnya, menekan tuts piano itu, memainkan sedikit intro lagu yang sering mereka mainkan. Enggak sama sekali, kata Dilan angkuh. Ia memilih duduk di sofa, menaikkan kedua kakinya ke atas meja. Ia setengah mendengus setelah tersenyum. Wanita itu sama sekali tidak berubah di mata Dilan. Masih sama, pintar, cantik, angkuh, dan elegan. Aku kangen sama kamu. Aku tahu kamu pasti marah sama aku. Makanya kamu gak pernah menjawab panggilan teleponku. Pevita kembali mendekat dan duduk di hadapan Dilan. Kali ini jarak mereka hanya dibatasi oleh meja kecil. Aku percaya kamu masih punya perasaan padaku. Kalau enggak, kenapa kamu masih menyimpan nomorku? Dilan menatap mata Pevita yang begitu cantik dengan sapuan eyeliner dan maskara. Tatapannya begitu sama, tajam dan penuh pesona. Masih ada perasaan marah dan rasa yang dikatakan Pevita sudah tidak sekuat dulu. Dilan beranjak dari tempat duduknya menuju kamar untuk mengambil ponselnya. Sebenarnya ia masih sedikit pusing, hanya saja ia tidak ingin terlihat sakit di depan wanita itu. Ia tidak ingin dikasihani atau membuat wanita itu ingin menemani dan merawatnya. Karena ia tahu meski Pevita terlihat angkuh, ia adalah wanita yang lembut. Dilan tidak ingin terlalu dekat dengan Pevita lagi. Tidak ingin terperangkap dengan kebohongannya lagi. Kamu lihat ini, Pevita love, kata Dilan dengan suara mengejek sambil memandang layar ponselnya, lalu memperlihatkan layar ponselnya pada Pevita. Lalu di hadapan wanita itu Dilan menghapusnya. Wajah Pevita terkejut dan memerah, tapi dengan cepat Pevita mampu mengatur ekspresinya kembali. Kamu, kata Pevita terputus. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya saat itu. Aku cuma mau membuktikan kalau dugaanmu tentang aku itu salah. Aku bukan Dilan yang dulu lagi. Pevita masih duduk tidak bergeming. Ia tertunduk lesu. Ia mengerjapkan matanya dan kembali menatap Dilan dengan yakin. Sekarang aku sudah kembali ke Jakarta dan menetap selamanya. Aku gak akan pergi lagi. Dilan tertawa sinis. Setelah cita-citamu untuk menjadi penari balet profesional di London sirna. Ia tahu kata-katanya keterlaluan, tapi bibirnya tidak bisa menarik ucapan yang sudah ia lontarkan. Mendengar perkataan Dilan membuat Pevita meneteskan air mata. Ia terlihat malu. Dengan hati pilu, Pevita mengambil tasnya dan bergegas pergi. Kamu memang bukan Dilan yang dulu, katanya dengan suara bergetar. Dilan mengatupkan bibirnya dan rahangnya mengeras. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tahu kata-katanya membuat hati wanita itu begitu terluka. Dilan tahu dengan tepat cerita di balik kegagalan wanita itu sebagai penari balet. Dengan cepat Dilan menarik lengan wanita itu dan memeluknya dari belakang. Maafkan aku. Kirana berdiri dari balik kaca ruang rekaman, memperhatikan Alfa yang sedang ambil suara untuk single solonya. Meski hari ini libur, tapi Kirana sudah terlanjur tidak bersemangat dan memilih mengikuti kegiatan Alfa ketimbang di apartemen sendirian. Ini kedua kalinya bagi Alfa mengeluarkan single solo, jadi dia terlihat begitu bersemangat. Dari dalam ruang rekaman, Alfa memberi kode bahwa semua lancar dan sebentar lagi akan selesai. Kirana mengacungkan kedua jempolnya lalu menoleh ke arah apartemen, ke arah manajer Ko yang berada di ruangan lain. Terlihat sibuk bersama seorang wanita paruh baya. Sepertinya mereka sedang membicarakan masalah yang tidak jauh dari rekaman. Terima kasih,
seru Alfa. Ia keluar dari ruangan tersebut dan mendekati Kirana. Bagaimana suara aku? Iya, sudah seperti biasanya. Belakangan ini Alfa juga sedang kurang sehat, terkena flu ringan. Sayang banget Dilan gak kemari. Biasanya dia yang paling bawel mengkritik suaraku, ucap Alfa sambil tertawa. Raut wajahnya juga terlihat muram. Ada apa? Apa? Tanya Alfa sambil mengembangkan senyumnya yang biasa. Ia melihat ke arah manajerku yang masih sibuk dengan urusannya sendiri. Hari ini sudah gak ada jadwal lagi kan? Mau menemani aku? Kemana? Alfa memperhatikan penampilan Kirana yang sedikit berantakan, sama sekali tanpa sapuan make up. Sebaiknya aku antar kamu pulang dulu, setelah itu baru kita jalan. Selamat datang di apartemenku yang kecil ini, seru Kirana. Anggap aja rumah sendiri. Alfa tersenyum, matanya menyapu sekeliling ruangan yang memang benar-benar kecil. Ruang tamu yang hanya muat satu sofa ukuran 3 orang dengan meja kayu kecil. Sebuah kamar dan dapur yang langsung terlihat berantakan untuk seorang wanita yang tinggal sendirian. Kirana menyadari Alfa sedang melihat dapurnya yang berantakan dengan beberapa piring kotor yang belum ia bersihkan setelah sarapan tadi pagi. Jangan lihat dapurku yang dengan tatapan kayak gitu. Cepat-cepat ia membersihkannya. Kamu benar-benar tinggal sendirian. Alfa duduk di sofa mencari remote televisi yang bersembunyi di balik bantal kecil kumal berbentuk sapi. Biasanya Kirana selalu menonton sambil memeluk bantal tersebut. Bantal ini, dengan gerakan cepat, Kirana mengambil bantal tersebut dari genggaman Alfa. Ini kotor, jangan dipegang. Iya, Alfa tersenyum mengerti. Kirana membuka pintu kamarnya dan melempar bantal tersebut ke atas tempat tidur. Kita mau kemana? Apa sebaiknya kita makan dulu? Kamu lapar? Iya. Apa yang kamu punya di kulkas? Tanya Alfa yang sudah berdiri tepat di belakang Kirana. Wajahnya dekat sekali dengan wajah Kirana. Telur, kol, sedikit udang, sambung Kirana sambil bergegas sedikit dari laki-laki itu. Ia merasa tidak nyaman. Ia menghela nafas dan itu mengingatkannya kembali pada Dilan saat naik London. Iya, hangat dan harum tubuh Dilan masih dapat ia ingat. Cuma itu yang aku punya. Beres kita buat Fuyung Hai, jawab Alfa. Kamu bisa. Jangan remehkan aku. Kirana tertawa tidak percaya dan mencoba membantu Alfa. Ia tidak menyangka laki-laki itu begitu terampil saat memasak dan terlihat sudah terbiasa. Kamu bisa masak karena belajar? Tanya Kirana sambil terus memperhatikan Alfa mencincang udang. Enggak, katanya sambil terus mencincang. Aku memang suka masak. Dulu waktu SMA dan kuliah, Dilan sering banget makan masakan percobaan aku, katanya sambil tertawa. Kirana ikut tertawa. Terus dia mau gitu? Dipaksa ya mau. Alfa terdiam sejenak. Kirana, soal di London aku benar-benar minta maaf. Nggak apa-apa kok, lagian aku juga bersenang-senang di sana. Jadi santai aja. Nanti kamu pindah hati jadi penggemar Dilan. Ih, tenang aja, aku tetap jadi penggemar Alfa kok. Nggak akan pindah ke Dilan. Aku ingat ya. Mereka berdua menyiapkan dan menata meja makan. Kirana menyantap makanannya dalam diam. Sesekali ia memperhatikan Alfa yang sibuk dengan makanannya juga. Sebenarnya pikirannya masih berkutat dengan Pepita Love. Apa Dilan sudah makan? Apa Dilan begini juga dengan wanita itu? Ia ingin sekali bertanya tentang wanita itu pada Alfa. Mungkin laki-laki yang ada di hadapannya bisa menjelaskan dengan baik. Tapi Kirana mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin mendengar sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Kenapa? Gak enak ya? Tanya Alfa. Enak banget kok, Kirana mengibaskan sebelah tangannya dan menghilangkan pikirannya tentang wanita itu. Kita mau kemana? Nonton?
Kirana hanya menganggukkan kepalanya tidak percaya. Semua seperti mimpi, tapi itu semua nyata. Di antara mereka kembali terjadi keheningan, tapi tidak berlangsung lama. Bersambung. Thank you for watching.